Imperial mengangguk, ya. Karena kamu mengenalnya, kamu pasti tahu kemampuannya. Tomota Group miliknya telah berkembang pesat dan menciptakan keajaiban bisnis. Dalam upacara penyelesaian industrinya, bahkan Serat dan 8 master juga ikut berpartisipasi, dan masing-masing memberikan hadiah 2 miliar. Bahkan seorang perwira juga memanggilnya master di depan umum. Reka, hentikan. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Imperial, sebenarnya, aku adalah istri Reka. Lihat dari pakaian dan mobil rusak yang kamu kendarai, kamu seharusnya adalah masyarakat berkelas rendah yang sedang berjuang. Selama aku mengatakannya, suamiku Reka bisa mengaturkan sebuah pekerjaan dengan gaji bulanan lebih dari 20 juta atau bahkan lebih dari 200 juta untukmu. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk maju, aku harap kamu dapat menghargainya. Reka menarik napas dingin dan mengamati Imperial dari atas ke bawah. Baik penampilan, bentuk tubuh, maupun temperamennya, wanita ini hanya kalah sedikit dari Tokia. Bahkan di atas Dakota. Tapi tidak peduli secantik apapun wanita ini juga tidak berguna. Reka merasa bingung, kapan dirinya memiliki istri seperti ini. Melihat Reka tidak berkata, Imperial membujuk, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Banyak sekali orang yang ingin bergabung dengan Tomota Group dan mengikuti Reka. Kalau kamu bersedia membantuku, aku juga dapat mengaturmu menjadi sopir suamiku. Reka, kamu berhenti sebentar, pikiranku agak kacau sekarang, biarkan aku menenangkan diri dulu. Kamu bilang kamu adalah istrinya Reka. Reka begitu hebat, mengapa kamu tidak memintanya datang menjemputmu? Imperial berkata, suamiku sangat berkuasa dan sibuk, bagaimana aku bisa mengganggunya dengan hal kecil ini? Reka berpikir, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, tapi kata-katamu terdengar nyaman. Oke, aku akan membantumu kali ini, tetapi kamu harus ingat, kamu harus mengaturku menjadi supir Reka, tidak masalah. Imperial mengangguk. Meskipun Imperial merasa senang, tapi wajahnya tetap terlihat dingin dan tidak ada perubahan. Reka meminta Imperial tetap berada di dekat mobil, dan dirinya berjalan ke arah polisi lalu lintas untuk mengetahui data Imperial. Wanita itu bernama Vania Wilona, memang sebagai presidir di sebuah perusahaan hiburan kecil, karena mendesak, dia mengemudi dengan jalur lawan arus, jadi SIM dan STNK-nya ditahan. Setelah mengetahui Reka ingin melindungi Imperial, Kapten segera memberinya SIM dan kunci mobil. Reka mengucapkan terima kasih padanya, mengambil kembali barang-barang ini, dan melemparkannya ke Vania, jangan melupakan kesepakatan kita. Vania masuk ke mobil, menyalakan mesin, menginjak pedal gas, dan bergegas pergi. Tindakannya lincah dan mulus, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kecepatannya terus meningkat, mencoba menyingkirkan Reka. Bagaimana mungkin dia mengenal Reka, apalagi mengaturnya sebagai pengemudi. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan saat ini adalah melarikan diri. Bagaimana mungkin Reka tidak menyadari pikirannya, dia mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Tidak boleh melepaskan wanita ini dengan mudah, jangan sampai dia terus menggunakan namanya untuk berbohong di masa depan. Kalau Tokia salah paham lagi, itu akan merepotkan. Reka tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Lone Wolf. Lone Wolf, kakak, informanku memberitahuku dirinya menjadi sasaran Tamara. Tamara sedang bertanya tentang keberadaan Akatsuki yang ditangkap oleh kita. Reka tersenyum, telah mulai beraksi. Yoh bagus, sengaja mengungkapkan beberapa petunjuk padanya. Lone Wolf, kak, kamu ingin Tamara menyelamatkan si pembunuh. Reka, tidak. Aku ingin dia masuk ke dalam perangkap sendiri. Lone Wolf, aku mengerti. Setelah sebuah panggilan telepon, Vania langsung menghilang. Reka menghela nafas tak berdaya, tidak pedulikan dia lagi. Tak lama kemudian, dia datang ke Tomota Group. Depan pintu Tomota Group dikelilingi sekelompok besar orang. Dilihat dari pakaian orang-orang ini, semuanya tampak seperti jurnalis. Sekarang Tokia dan Reka adalah sosok yang sangat berpengaruh. Entah itu salju di bulan Juni,
atau hadiah uang pernikahan 1,6 triliun, atau bahkan petugas yang memanggilnya Tuan, semuanya menimbulkan sensasi, bahkan sepanjang hotline. Mendapatkan materi wawancara secara langsung, jelas merupakan aset yang sangat besar. Namun, Tokia tidak ingin diwawancarai, dan para reporter ini tidak diizinkan masuk, mereka hanya bisa menunggu di depan pintu. Entah kebetulan atau tidak, mereka menemukan sosok Vania di antara kerumunan. Dia juga datang untuk mewawancarai Reka dan Tokia. Memang benar, saat ingin mencari sesuatu dalam keadaan terburu-buru pasti tidak akan ketemu, dan saat tidak dicari lagi, langsung ketemu. Reka memarkir mobil di tempat parkir internal, kemudian berjalan ke arah Vania. Saat semakin dekat, dia menepuk bahu Vania. "Nona Vania, keterampilanmu dalam mengemudi cukup luar biasa, aku pun tersingkirkan." Vania menoleh, setelah menyadari bahwa itu adalah Reka, dia tiba-tiba menjadi gugup. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang, masih sedingin gunung yang tertutup salju. "Siapa kamu?" "Aku tidak mengenalmu." "Reka, benar saja." Wanita membalikkan muka lebih cepat daripada buku. "Reka, orang bangsawan memang arogan. Kamu sudah lupa, kita barusan mencapai kesepakatan. Aku membantumu mendapatkan kembali SIM-mu, dan kamu mengatur agar aku menjadi supirnya Reka." Vania berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, aku belum pernah melihatmu. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu aku, atau aku akan menelepon polisi." Reka tidak tahu harus berbuat apa. "Bok, kamu cukup kejam, semoga kamu tidak meminta bantuanku lagi di masa depan." Reka sengaja mengguncang kartu kerja di dadanya, lalu berbalik dan pergi. Saat Vania melihat kartu kerja di dadanya, matanya berbinar. Sepertinya itu adalah kartu kerja Tomota Group. Apa mungkin dia adalah anggota Tomota Group? Setelah melihat mobilnya lagi, mobil itu diparkir di tempat parkir internal Tomota Group. Memang benar, orang ini 100% anggota dari Tomota Group. Mengingat kembali saat diri sendiri mengaku sebagai nyonya bos dari Tomota Group, Vania merasa sangat memalukan. Namun, melihat reaksi Reka, Reka sepertinya tidak mencurigai bahwa Vania berbohong. Dia belum pernah bertemu Nyonya Bos. Pasti begitu. Pihak lawan tidak masuk melalui pintu depan, mungkinkah dia mengambil jalan khusus dan masuk ke dalam Tomota Group? Vania tidak mengatakan apapun, kemudian buru-buru mengikuti Reka. Benar saja, dia berjalan ke belakang gedung dan masuk melalui pintu kecil. Vania dengan cepat mengikuti. Tidak diduga, Reka menghentikannya. "Tunggu, siapa yang membiarkanmu masuk?" Vania berkata, "Omong kosong, aku adalah nyonya bos perusahaan, kenapa tidak boleh masuk?" Reka terdiam, sudah sampai di titik ini, masih berpura-pura menjadi nyonya bos. "Reka, kamu adalah nyonya bos, masuk dari pintu depan saja. Pintu kecil ini adalah jalan khusus untuk satpam seperti kami." "Vania, aku ingin masuk lewat mana, itu terserah aku, kamu tidak bisa mengendalikannya." Dia mendorong Reka pergi dan bergegas masuk. Reka, satu Dakota, satu Vania, satu hari bertemu dengan dua orang aneh, nasib ini benar-benar tidak beruntung. Lupakan saja, malas mengurusnya. Dia berjalan menuju ke kantor Tokia. Tidak diduga, Vania juga akan pergi ke kantor Presdir. Ini tampak seperti Reka sedang mengikutinya. Hal ini membuat kepala Vania sebesar sapi. "Kamu masih belum selesai. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu." Reka menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Vania menggertakkan gigi. "Baik, aku akan secara resmi memberitahumu sekarang bahwa kamu telah dipecat. Sekarang, pergi dari sini." Setelah berbicara, dia bergegas lari. Suaranya sangat lantang, menarik perhatian karyawan perusahaan untuk terus menatapnya. Semua orang bingung, siapa wanita ini? Tidak kenal, sepertinya bukan anggota Tomota Group. Dia orang luar, bahkan memecat presdir perusahaan, benar-benar gila dan keren. Reka melambaikan tangan pada karyawan, memberi isyarat kepada mereka untuk terus bekerja dan abaikan wanita itu.
Semua orang membenamkan kepala mereka dan terus bekerja. Fania dengan cepat menemukan kantor Presdir. Dia mengetuk pintu dengan pelan. Suara Tokia terdengar, "Masuk." Fania buru-buru masuk. Tokia mengetahui bahwa itu adalah orang asing, langsung membeku sejenak, "Kamu?" Fania buru-buru memperkenalkan dirinya, "Halo, Presdir Mas Hita, aku telah lama mendengar nama besarmu, aku kemari untuk berkunjung. Aku adalah Presdir Aerox Entertainment. Aku datang mencarimu kali ini karena ingin melakukan wawancara eksklusif denganmu. Sekalian ada kerjasama kecil yang ingin aku bahas denganmu." Tokia berkata, "Kamu seorang reporter. Bagaimana kamu bisa masuk?" Dia secara khusus memerintahkan untuk tidak mengizinkan reporter masuk. Fania buru-buru memohon, "Nona Mas Hita, aku akan berterus terang padamu. Aku bisa mewawancaraimu atau tidak kali ini, secara langsung menentukan kelangsungan hidup perusahaanku. Aku yang mendirikan perusahaan ini secara pribadi. Ini adalah usaha kerja kerasku selama hampir 10 tahun. Aku tidak ingin perusahaan ini hancur. Kamu bantu aku kali ini, aku akan berterima kasih kepadamu selama sisa hidupku." Hati Tokia luluh, "Kamu juga mulai bisnis dari nol." Fania buru-buru mengangguk, "Benar, benar. Aku dengar Nona Mas Hita juga memulai dari nol, mulai dari pabrik baja. Kita berdua pasti memiliki banyak topik yang sama." Tokia berkata, Baiklah, aku akan menerima wawancara darimu." "Terima kasih." Ekspresi Fania yang tidak berubah akhirnya tersenyum. Dia buru-buru mengeluarkan naskah dan peralatan, mempersiapkan wawancara. Tetapi pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan Reka berjalan masuk. Tokia hendak menyapa Reka, tetapi tidak disangka, Fania langsung melompat keluar, "Siapa yang membiarkanmu masuk?" Kepala Fania sudah hampir meledak, bajingan ini benar-benar tidak bisa menghilang, bisa-bisanya mengejar sampai ke tempat ini. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang dalam Reka, maka usahanya akan sia-sia. Orang ini harus diusir keluar. Tokia dengan penasaran bertanya, "Nona, kalian saling kenal?" Fania mengangguk dengan tergesa-gesa, Aku kenal, dia sebenarnya salah satu penggemarku. Otak orang ini agak sedikit tidak berfungsi dengan baik, suka bicara hal-hal konyol. Nona Mas Hita, kamu jangan terlalu akrab dengannya." Tokia terkejut, lalu mencengkeram perutnya dan tertawa, "Haha. Aku sejak lama sudah melihat otak orang ini tidak berfungsi dengan bodoh, katakan padaku, bagaimana kamu mengejar Nona Fania?" Reka memutar bola matanya ke arah Tokia dengan tidak senang, "Bagaimana mengejarnya? Kejar dengan mobil." "Ngomong-ngomong, Tokia, kualitas psikologismu kuat juga. Ada orang yang ingin berselingkuh darimu dan kamu masih bisa tertawa." Tokia masih tersenyum dan menyambut perkataannya, "Itu karena aku memiliki hati yang baik, jadi membiarkanmu mengandalkan diriku untuk hidup." Nona Fania adalah orang yang mandiri, tidak berhenti untuk terus meningkatkan dirinya, makanya dia tidak tertarik pada pria yang mengandalkan wanita untuk hidup sepertimu. Setelah insiden hujan salju bulan Juni, Tokia sudah percaya pada Reka 100%, dan dia tidak akan percaya bahwa Reka akan mengejar Fania. Reka tampak tidak berdaya, duduk di kursi bos, dengan kedua kakinya di atas meja. "Hei, apakah begitu sulit untuk membuat skandal?" "Oh iya, Nona Fania, jadi orang, terutama dalam bisnis, kita harus jujur. Kamu sebelumnya berjanji untuk memperkenalkanku sebagai supir untuk diriku sendiri, tetapi kamu mengingkarinya."